the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back the podcast Pansa Menyapa. Kembali lagi bersama kami berdua. Saya bernama Ashifa Lanaya dan rekan saya Andi Karina Eka Putriana. Karina, podcast kita kali ini kedatangan tamu istimewa loh. Siapa ya? Beliau adalah salah satu tokoh penting di Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kalau begitu langsung saja kita panggil narasumber kita pada hari ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Syafarudin SIP. Ya, selamat datang. Selamat datang Pak di podcast SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Pansa Menyapa. Mohon izin Pak, kami di sini izin bertanya kepada Bapak seputar dunia pendidikan. Apakah Bapak berkenan? Berkenan, sangat berkenan. Siap, terima kasih Pak. Baiklah Pak, memasuki sesi pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pemanfaatan teknologi digital ke dalam sistem pendidikan? Ya, terima kasih anak-anakku. Jadi saya sangat apresiasi terhadap podcast SMP 1 Tanjung Jabung Timur. Pertama, terkait dengan pemanfaatan teknologi ini. Jadi memang dalam zaman sekarang teknologi tersebut kalau untuk sekarang itu bukan hanya untuk pilihan, tapi sudah dalam artian keharusan di dalam pemanfaatan daripada pemanfaatan sistem digitalisasi tadi. Nah, cuma untuk anak-anak ketahui bahwa yang namanya digitalisasi ini itu adalah sarana untuk peningkatan, ya, jadi sarana untuk peningkatan untuk pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Kalau peran teknologi di zaman sekarang ini sangat besar, punya perannya sangat besar demi kemajuan dunia pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peningkatan tersebut tentunya sebagai pengungkit daripada dunia pendidikan untuk kemajuan dunia pendidikan itu sendiri. Setelah itu tujuan daripada itu juga kita ketahui selama ini ada kesenjangan pendidikan antara kota dan desa. Nah, dengan adanya digitalisasi pembelajaran ini, maka adanya pemerataan antara dunia pendidikan yang ada di kota dengan dunia pendidikan yang ada di desa. Nah, jadi sangat besar karena pentingnya terkait dengan digitalisasi tadi. Oke, baiklah Pak, memasuki sesi pertanyaan yang ketiga. Iya. Apa program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk sekolah menengah pertama tahun ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Ada program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama, sesuai dengan visi misi Bupati, ada 18 program unggulan. Salah satunya yaitu program seragam sekolah gratis yang ditujukan kepada murid-murid TK, SD kelas 1 dan SMP kelas 7. Setelah itu yang kedua, peningkatan literasi dan numerasi, di mana Dinas Pendidikan melaksanakan bimbingan teknis terhadap guru-guru yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuannya itu peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketiga, pengadaan terkait dengan digitalisasi pembelajaran seperti laptop dan lain-lain. Setelah itu yang ketiga yaitu revitalisasi pembangunan.
Nah, revitalisasi pembangunan ini ada anggaran dari pemerintah pusat dan ada anggaran dari pemerintah daerah. Ditujukan kepada pembangunan baru, ruang kelas dan lain-lain, ataupun rekap ruang kelas. Jadi itu tadi terkait dengan program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2026. Ya, kuat bahasanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melihat tantangan terbesar pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini? Jadi kalau untuk sekarang tantangan dunia pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada beberapa tantangan yang memang yang ada sekarang ini tadi. Yang pertama terkait dengan infrastruktur jalan yang menuju ke sekolah-sekolah, terutama yang sekolah yang berada di di daerah-daerah pedesaan. Jadi masih banyak terkait dengan infrastruktur yang kurang. Setelah itu yang kedua yaitu pemerataan guru. Jadi karena kita ini guru kurang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga di dalam pemerataan guru itu belum terlaksana dengan baik. Tadi. Jadi itu tadi tantangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, seperti itu. Apa harapan Bapak kepada kami sebagai pelajar generasi penerus bangsa? Jadilah siswa. Pertama, jadilah siswa Pancasila. Yang kedua, jangan sampai putus sekolah. Apapun alasannya. Karena pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten telah menyediakan semuanya. Yang pertama, sekolah gratis, wajib belajar 13 tahun. Ini wajib belajar 13 tahun itu semua tidak ada biaya, tidak satunya. Nah, yang kedua, fasilitas. Ya memang belum semuanya fasilitas kita dalam arti ini tadi. Nanti kita berupaya untuk membuat suasana belajar dengan nyaman, humanis. Yang ketiga, jadilah siswa menjadi jati dirinya sendiri. Jaga nama baik keluarga, jaga nama baik sekolah, dan jaga nama baik namanya kabupaten tadi. Itu punya belajarlah bermimpi supaya itu penyemangat kita untuk sekolah tadi. Kita bermimpi mungkin 15 tahun ataupun 20 tahun. Saya mungkin akan punya rencana saya harus menjadi TNI, saya menjadi Polri. Saya di 15 tahun yang akan datang bisa menjadi camat, bisa menjadi bupati. Nah, jadi itu tadi, bermimpilah untuk yang ke depan tadi, karena memang bermimpinya itu mulai dari sekarang. Jadi itulah pemacu kita untuk sekolah, rajin sekolah, sudah itu belajar dengan baik segala macam. Karena mimpi itulah yang menjadi dorongan kita untuk menjadi siswa yang baik tadi. Jadi ada mimpi-mimpi kita. Besok 15 tahun jadi bupati, 15 tahun jadi camat, seperti yang kira-kira. Nah, jadi belajarlah bermimpi untuk ke depan. Siswa belajar bermimpi dari sekarang. Oke, baiklah Pak. Di sini kami ada beberapa pertanyaan tambahan yang ingin kami ajukan. Oke Pak, pertanyaan pertama. Pak, kami ini kan termasuk siswa berprestasi ya. Kami berkeinginan besar untuk melanjutkan sekolah ke titian teras. Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa memberikan surat rekomendasi kepada kami agar kami bisa lulus melalui jalur prestasi? Jadi terkait dengan melalui jalur prestasi, nah sekarang ini kan kita memang belum ada informasi terkait dengan jalur prestasi terkait masuknya ke sekolah titian teras tadi. Karena selama ini di dalam pelaksanaan rekrutmen terkait dengan sekolah titian teras tadi, dia melalui tes. Jadi sampai saat ini belum ada yang namanya
jatah daerah untuk masuk ke situ tadi. Nah, jawabannya bahwa semua yang akan masuk di situ melalui jalur tes. Oke, baiklah Pak, sesi pertanyaan yang selanjutnya. Kan selama ini yang kami ketahui, yang mendapatkan beasiswa hanya untuk siswa yang kurang mampu. Nah, apakah ada beasiswa untuk siswa berprestasi seperti kami? Kalau yang namanya beasiswa, kalau untuk pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk tahun ini memang belum ada terkait dengan itu tadi. Tapi kalau di sekolah-sekolah lain itu kemungkinan ya, ada jalur prestasi yang diininya. Seperti kita kemarin tahun 1 kita pakai SMA tadi sesuai dengan aturan bahwa ada memang yang diterima dari jalur prestasi tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada aturan yang mengatakan bahwa jalur prestasi itu memang dimungkinkan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan oleh siswa-siswa. Kami kan masih podcast kami saat ini kan masih menggunakan alat podcast yang seadanya. Nih, belum Kan ada kami, kamera, Pak. Kami kan juga mau kayak seperti di sosial media yang podcastnya tuh bagus, Pak. Apakah Dinas Pendidikan bisa memberikan alat bantu, Sedikit alat sedikit bantu untuk kepada sekolah kami. Terkait dengan pemberian alat podcast ini sudah kita lakukan, salah satunya di SMP 12 Ragai. Nah, jadi intinya kalau memang itu ada permintaan, ya kita usahakan, kita berdoa itu ada anggarannya, karena memang kita sudah lakukan di salah satu sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, Dinas Pendidikan berkeinginan seluruh sekolah ada podcastnya, sehingga bisa dia dalam arti kata setiap kegiatan bisa diinformasikannya ke dunia luar tadi. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan sudah selesai. Terima kasih ya Pak karena sudah meluangkan waktunya untuk kami Wawancarai. Terima kasih sama-sama anak-anakku. Semoga kedepannya lebih maju. Amin. Prestasi dan membanggakan khususnya daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baiklah, usai sudah podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa menjadi pembelajaran dan motivasi untuk kita semua sebagai pelajar generasi penerus bangsa. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. See you next time. Masa